Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Safinur Akila dari kelas D4 SM 4706. Di sini saya akan mempraktikkan tugas praktikum ke-11 PMI. Jadi di sini yang pertama, di sini saya akan ngeset suatu trigger yaitu cube yang dimana ketika player menyentuh cube tersebut, maka akan muncul teks win gitu. Jadi di sini saya langsung aja. Pertama saya akan buat cube dulu, munculin cube. Sini saya sorot aja sini. Di bagian box collider, jangan lupa di triggernya diaktifin. Kemudian tagnya ini saya sudah siapkan yaitu win area. Ini bebas mau tagnya apa aja. Kemudian ke bagian karakternya, di sini kita masukkan script yang namanya zchill collection detection. Yang di drag aja. Di bagian tag tadi isi tag dari cube-nya. Kemudian di bagian trigger event ini, masukin cube yang tadi ke game object, terus set aktifnya di uncheck. Ini fungsinya jadi ketika kita nabrak si cube ini, maka cube ini akan hilang, sekaligus akan memunculkan teks. Nah, teks ini saya bikin dulu di canvas. Saya bikin teks aja, teks boleh, image juga bisa. Sini misalkan saya input aja Yuin. Teksnya rapat semua, ini misalkan warna hijau. Nah, sudah, ini jangan lupa di uncheck dulu supaya dia pas kita mulai ini nggak langsung muncul. Kemudian balik ke karakternya lagi. Ini juga ditambahin aja di bagian trigger eventnya. Ini drag yang teks tadi sudah kita buat. Kemudian nih, ini dicek. Jadi supaya ketika kita nabrak cube itu, maka cube itu akan hilang dan akan muncul teks you win. Nah, ini contohnya. Ini cube-nya, dia hilang dan muncul you win. Kemudian masuk di yang ke nomor 2 yaitu bikin suatu trigger yaitu 3 item. Ketika kita dapetin atau collect 3 item tersebut, maka kita akan melakukan teks you win. Caranya mirip kayak tadi, ini saya uncheck aja, terus script yang tadi ini di nonaktifin aja karena kita pakai script yang lain. Jadi di sini saya akan buat objek lagi, sama aja sih cube juga, cuma di sini saya mau bikin namanya cube collection ya. Cube collection. Nah, di sini bagian player masukin script yang lain, namanya zchill collection, zchill collect to open. Target tag-nya ini tadi cube-nya saya sudah siapkan, namanya targetnya ini collectible. Collectible. Target itemnya 3.
Di sini UI display. Oh, ini bikin dulu. Oh, ini nih aja. Teks yang tadi. Oh, nggak bisa. Oh, ini tuh harus pakai teks yang biasa karena scriptnya begitu. Ini di legacy yang teks biasa bukan yang teks Mesh Pro. Sama aja kayak tadi, duluin aja biar simple. Font size-nya 100. Ini di bold aja deh. Terus warnanya misalkan ini biru. Ini di bagian tengah, tengah. Sudah. Ini jangan lupa di uncheck terus ke bagian script lagi di bagian karakternya ini masukin ini nama teksnya ini on target reach eventnya ini di klik plus. Oh, salah salah, ini tuh harusnya di sini. Jadi ketika kita udah collect 3 cube maka ini akan aktif. Nah ini akan aktif. eh nah ini tuh buat nampilin. Ini pakai teks biasa juga, ini buat nampilin skornya sih, kayak berapa item yang udah kita collect. Ini berarti ini dia, enggak, ini 70 misalkan. Warnanya di sini taruh yang kelihatan hijau misalkan. Ini taruh aja di pojok. Terus ini teksnya dihapus saja. Nah, balik lagi ke karakternya, ini di drag sini. Ini namain aja um, collectible aja deh. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, udah. Bisa targetnya juga akan muncul teks itu. Ini on collect eventnya. Taruh. Ini berarti dibikin 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga lagi atas. Oh iya, ini triggernya belum diaktifin, jangan lupa. Triggernya diaktifin. Kemudian ke bagian ini aja. Coba ini harusnya udah bisa. Itu muncul teksnya 0/3 oleh yang pertama, yang kedua.
Nah, yang ketiga baru muncul Wina seperti itu untuk yang bagian kedua ini. Kemudian sekarang masuk ke yang ketiga yaitu set win condition ketika player menjawab jawaban yang benar. Jadi ini sistemnya quiz, maka di sini hanya perlu kanvas saja. Nah, jadi cara yang pertama itu siapin dulu objek kosong, kita beri nama quiz manager. Di quiz manager ini masukin script yang sudah disiapkan yaitu Zgil quiz manager. Ini ada win panel, wrong panel, sama score text. Jadi di sini yang pertama kita bikin dulu win panelnya. Seperti biasa nih panel. Di dalam panel ini kita munculin teks. Misalkan di sini benar, jawaban benar, misalkan ini jawaban benar. Ini ubah warnanya ke warna hijau, terus font size-nya 100 aja. Ini ke bagian tengah tulisannya di bold aja. Ini di dinam juga. Halloween. Nah, ini gitu aja deh, biar simple. Nah, ini kalau udah tinggal di focus aja. Yang ini tutup. Ini namanya panel salah close. Salah. Warnanya boleh merah sih. Udah, kalau udah sekarang ya ini jangan lupa ditutup dulu. Kalau udah sekarang bikin UI terlalu nih score text. Oh, ini teks biasa. Bikin teks biasa untuk nampilin skor. Ini boleh di sini aja sih. Di mana aja boleh sih, bebas. Ini saya akan set ke 70, 50 aja deh. 50 ininya warna eh nggak usah diwarnain, mungkin di bold aja. Nah, ini hapus saya teksnya. Ini jangan lupa di rename nih buat score text. Kalau udah sekarang bikin button-buttonnya buat mencet benar atau salahnya. Misalkan misalkan di sini mas saya mau bikin soal tambah-tambahan, misalkan 5 kali 5 itu berapa, misalkan ini jawaban yang benar 25.
Ini fontnya di 50 aja, Bu. Di mode juga boleh. Terus tinggal di kopas aja selanjutnya. Terus di kopas lagi buat lembaran ketiga. Misalkan 10, ini 15. Kemudian di sini saya mau bikin soalnya itu pakai TextMesh Pro aja ini. Jadi soalnya itu kali ini 100. Ini di mode bisa, ini bagian tengah aja biar gampang. Kemudian balik ke Quiz Manager lagi, tadi win panelnya diseret, from panelnya diseret juga, score text-nya tadi udah belum. Sekarang ke bagian buttonnya, di bagian buttonnya itu masukin game object Quiz Manager. Ini kan jawaban yang betul, berarti dia itu namanya check answer. Ini di checklist. Nah, sebaliknya kalau jawaban yang salah berarti di uncheck. Nah, udah sih paling gitu aja. Sekarang tinggal dites. Ya, kalau jawaban salah, dia nutupin sih. Kalau jawabannya benar, ini benar. Skornya nambah. Nah, itu untuk yang ketiga. Kemudian masuk ke yang keempat, yaitu set kondisi kalah ketika player health-nya itu mencapai 0. Jadi yang pertama itu ini game object yang tadi collection di nonaktifin dulu aja. Kemudian di sini saya akan menambahkan objek baru. Nah, keep juga aja. Kebukaan lagi nih. Di sini kasih tag itu keep 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 aja. Kemudian ini pakai script yang tadi sudah dipakai juga namanya collection detection. Ini nanti dicek di checklist, terus yang ini yang Jezil collect tadi di uncheck. Kemudian ini ke bagian kanvas dulu aja. Di sini saya akan bikin yang namanya slider. Slider ini untuk
Hold ya, kayak hold bar gitu dia. Slider, 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 slider. Nah, ini dia slider. Mungkin akan saya taruh di sini aja. Bisa diperbesar juga. Untuk warna itu, itu nggak usah lah. Intrictable. Oh ya, ini jangan lupa dicek supaya dia kalau kita lagi main ini nggak bisa diutak-atik dari gamenya. Ini aja. Oh, harus slider. Kemudian kalau sudah ini collectible dicek aja deh. Nah, kalau sudah bikin game objek baru namanya namanya di sini Hot Manager. Ini dikeluarin aja. Ini masukin script namanya Jetsil Hot. Jadi ini total darahnya nih 100. Oh ya, ini health slidernya jangan lupa di ini kan. On Hot Zero. Ah, ini lupa. On Hot Zero ini bikin panel aja di sini. Jadi ketika darahnya udah habis, ini akan muncul game over. Text message aja. Hey, game over ini di bold, warnanya merah, font size-nya 100. Ini diatur tengah aja. Game over. Terus panelnya ini di warnanya ini di siniin. Enggak, gini aja. Ini di rename panel apa ya? Game over deh. Terus panel loss sudah. Kemudian hold manager lagi. On hold zero-nya ini dimasukin ini. Salah ini dicek. Ini di uncheck. Kemudian ke bagian status dan controller lagi. Masuk ke Jetchel Collection Detection. Nah, ini masukin di bagian trigger eventnya itu masukin hold manager Jetchel hold subtract hold. Nah, ini jadi setiap kita nabrak satu kotak, taruhlah misalkan berkurang 25 poin. Hold poinnya berkurang. Ini nggak usah. Eh, ini harusnya belum sih. Bentar, belum. Oh ya, ini hit cube tadi berarti bikin 4 karena kan 25. Ya, ini sprinternya jangan lupa diaktifin. 4 taruh. Nah, sudah. Ini di barnya turun. Nah, sudah.
Ini diwarnain juga bisa. Ya, satu-satu ya, nggak sama-sama. Sudah. Sekarang kan berkurang perlahan. Oh, nggak kurang. Triggernya belum kayaknya nih. Apa ada yang salah ya? Oh iya, ini target tag-nya belum. Jangan lupa. Shoot manager, slider udah nih. Udah sih. Nah, ini kurang 25, 25, 25. Slidernya udah nol, maka akan muncul game over. Nah, seperti itu yang bagian 4. Kemudian kita masuk ke bagian kelima, yaitu set kondisi loss ketika ketika waktu dari player itu sampai ke nol. Ini sih caranya, berarti ini game objek yang tadi ini dicek dulu. Kemudian yang collectible tadi kita pakai lagi, jadi ceritanya mau ngumpulin ini, misalkan nggak keburu waktunya. Nah, itu pakai script yang tadi juga, terus ada tambahan script lagi. Ini berarti ini di mana tadi? Oh ya ini collectible trigger event. Enggak, salah salah salah. Sorry. Ini pakai script yang ini. Ini collectible, target itemnya 3. Ini ketika udah enggak, ketika targetnya udah tercapai semua, ini gini gini gini. Use trigger udah. Oh ya, sekarang tinggal set timer. Ini bikin game objek baru, timer manager. Ih, di timer manager ini pakai script namanya Jagile Timer ini kayaknya deh. Jagile Timer. Nah, ini decrease ini berarti waktunya menurun, kalau increase naik waktunya naik. Di sini timernya 60 itu berarti 60 detik. Saya akan set 30 detik aja, waktunya 2 kali lipat. Timer teksnya ini sebentar, berarti bikin lagi dong. Ini slidernya dia aktifin aja karena kita lagi nggak butuh. Apa tadi ya? Oh iya, bikin teks. Ini teksnya teks biasa aja. Ini tuh 50 aja. Terus ke ini buat ini sih enaknya di bagian terusnya aja buat timer. Terus warnanya itu saya mau set ke warna biru. Nah, sudah. Ini di rename supaya memudahkan untuk teks. Kemudian masuk ke timer manager. Masukkan tadi timer text.
Nah, kemudian list is empty ini masukin game over tadi. Awas saja pakai yang tadi disable. Ini akan aktif. Ini dicek. Nah, sudah. Oh iya, sebentar. Nah, timer teksnya ini timernya berjalan mundur. Misalkan di sini saya mundurin satu lagi ya nggak sampai jadi game over. Seperti itu yang bagian 5. Oke, sekarang masuk ke yang part ke-6. Jadi di sini ketika player nabrak suatu objek, objek yang mematikan, maka game akan langsung berakhir. Di sini saya bikin objek cube misalkan. Ini tagnya itu namanya deadly obstacle. Deadly obstacle sudah. Jangan lupa dikonekin warna merah ceritanya terus ya salah. Di sini saya memasukin satu script ke objeknya supaya dia bisa gerak kanan kiri. Kemudian di bagian third person controller, di sini masukin ini scriptnya, namanya deadly obstacle trigger. Kemudian di sini saya sudah siapkan untuk image seperti ini image-nya. Jadi kalau ketika nabrak itu maka game akan langsung berakhir akan muncul itu. Sudah semua tinggal dites. Kalau misalkan ini kena, game akan berakhir. Seperti itu.